Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chandra Sari dari kelas 12 absen 15. Di sini saya ingin membuat video tentang pembelajaran tentang materi evolusi. Nah di sini saya membahas materi tentang teori sebelum Darwin. Nah yang kedua itu adalah perbedaan pendapat teori evolusi. Nah yang ketiga itu teori evolusi Darwin. Nah yang keempat adalah tunjuk bukti evolusi. Nah yang kelima itu spesies dan spesiasi. Nah yang keenam itu teori asal-usul kehidupan. Nah yang terakhir itu adalah pandangan Harun Yahya terhadap tentang evolusi. Selamat menyaksikan teman-teman. Evolusi adalah cabang biologi yang di dalamnya mempelajari tentang asal-usul dan sejarah makhluk hidup serta hubungan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Nah, evolusi juga diartikan sebagai perubahan yang dialami secara perlahan dan dalam waktu jangka yang sangat lama. Nah, di sini saya ingin membahas tentang teori sebelum Charles Darwin. Nah, yang pertama itu ada Anaximander dan Aristoteles. Dan yang kedua itu ada Erasmus Darwin dan Lincoln Beaufort. Nah, yang pertama ini saya ingin menjelaskan yang tentang Anaximander dan Aristoteles. Nah, Anaximander dan Aristoteles itu adalah telah menyinggung tentang evolusi. Nah, yang kedua itu ada menyatakan variasi yang kecil yang terjadi karena pengaruh alam sekitar sehingga menjadi penyebab variasi. Erasmus Darwin adalah menyatakan bahwa fungsional terhadap stimulasi adalah diwariskan. Nah, ada tentang perkembangan evolusi Darwin. Nah, burung finch yang mempunyai paruh dengan bentuk dan ukuran yang berbeda serta menunjukkan adanya hubungan dengan burung finch di Amerika Selatan. Karena hubungan yang berbeda-beda itu, maka burung yang asalnya sama dari Amerika Selatan itu akhirnya menghasilkan 14 spesies baru. Nah, yang pertama itu ada 6 diantaranya pemakan biji, mempunyai bentuk paruh yang tebal dan kuat untuk memecahkan biji-bijian yang terdapat di tanah. Yang kedua itu lainnya merupakan pemakan atau penghisap madu yang bunga kaktus sesuai dengan fungsinya untuk menghisap madu. Keduanya dikelompokkan dalam jenis Chamarchus. Yang ketiga itu ada spesies lain, ada yang mencari makanan di pohon, paruhnya yang tebal, lurus dan punya lidah yang pendek. Keduanya dikelompokkan ke dalam jenis Geosmingia. Yang pertama itu dari Lamarck versus Weismann menantang pendapat Lamarck tentang diturunkannya sifat-sifat yang diperoleh. Nah, percobaan Weismann mengawinkan 2 ekor tikus yang sudah dipotong ekornya, didapatkan bahwa keturunannya tetap berekor panjang meskipun dilakukan sampai 20 generasi. Nah, selanjutnya ada Lamarck versus Darwin. Perbedaan pendapat tentang munculnya jerapah berleher panjang. Nah, Lamarck, semula jerapah berleher pendek, kemudian menjadi panjang karena menjangkau makanannya. Darwin, populasi heterogen dalam kompetensi mendapatkan makanan yang berleher panjanglah yang bertahan. Nah, selanjutnya ada spesies dan spesiasi. Yang pertama ini saya ingin menjelaskan tentang spesies. Spesies adalah populasi-populasi yang masih dapat melakukan pertukaran gen dan menghasilkan keturunan yang fertil. Variasi perbedaan morfologi, fisikologi, atau kelakuan tidak menjadi alasan dipisahkannya dua populasi menjadi 2 spesies yang berbeda. Nah, di sini ada spesiasi. Terjadi karena interaksinya antara faktor dalam gen dan faktor luar lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada isolasi reproduksi. Dapat terjadi akibat pemisahan 2 populasi terjadi karena penimbunan faktor ekstrinsik yang menyebabkan terjadinya isolasi faktor intrinsik. Nah, selanjutnya ini saya menjelaskan tentang macam-macam mekanisme intrinsik. Nah, yang pertama ini ada isolasi ekogeografi 2 populasi yang terpisah oleh hambatan fisik. Nah, apabila pada suatu saat kedua populasi tersebut dikumpulkan menjadi satu, keduanya tidak akan mampu saling mengandalkan atau perkawinan. Nah, yang kedua itu isolasi habitat antar 2 populasi simpatik. Terjadi perkawinan antara sesama populasi setempat namun berbeda sifat-sifat genetiknya. Nah, yang ketiga ini ada isolasi iklim atau musim Venus radiata dan Venus Occulta. Tergolong simpatik, keduanya dapat disilangkan tetapi perkawinan ini tidak pernah terjadi di alam karena perbedaan massa berkembang. Nah, selanjutnya ini ada yang keempat adalah isolasi perilaku. Nah, perbedaan pada masing-masing spesies dalam mencari dan menentukan pasangannya untuk menghasilkan keturunan. Nah, tiap individu walaupun dalam satu spesies masing-masing mempunyai metode tersendiri dalam menarik perhatian pasangannya. Nah, yang kelima itu ada isolasi mekanik. Nah, hasil yang menyangkut struktur yang berkaitan dengan peristiwa perkawinan itu sendiri, misalnya alat kelamin yang jantan mempunyai bentuk yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat cocok dengan alat kelamin yang betina karena berlaku sistem lock and key. Nah, yang keenam ini adalah isolasi gamet. Peristiwa ini dijumpai pada tanaman tembakau meskipun serbuk sari sudah diletakkan pada stigma tetapi tidak terjadi fertilisasi karena inti dari serbuk sari tidak dapat mencapai ovum. Nah, yang ketujuh ini ada isolasi perkembangan. Peristiwa fertilisasi yang berhasil tetapi embrio tidak dapat tumbuh dan dapat segera mati. Nah, yang kedelapan ini ketidakmampuan hidup. Suatu hibrida, perkembangan dari hibrida adalah lemah, cacat, dan kebanyakan mati sebelum dapat mengadakan reproduksi. Nah, yang ini kemandulan hibrida yang terbentuknya dapat hidup dengan normal ternyata steril karena tidak terjadi pertukaran gen. Nah, yang ke-10 ini ada eliminasi hibrida. Karena seleksi hibrida fertil disertai keturunan bila berada dalam suatu daerah yang sama dapat hidup dengan normal dapat dianggap sebagai satu spesies. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan spesies akibat adanya polyploid. Nah, Hugo de Price menemukan pada tanaman Oenotera lamarckiana mempunyai 14 kromosom, namun karena adanya gagal pisah, keturunannya mempunyai 28 kromosom yang diberi nama Oenotera gigas. Nah, allopolyploid yaitu polyploid yang terjadi pada hibrida. Keturunan bersifat allopolyploid lebih adaptif dibandingkan dengan induknya. Nah, lebih sering ditemukan pada tumbuhan dibandingkan hewan, dapat digunakan dalam membuat keturunan yang lebih baik untuk dibudidayakan.
Nah, selanjutnya ada radiasi adaptif. Dibedakan dalam populasi-populasi yang tidak memungkinkan terjadinya persilangan, di mana fertilisasi masih mungkin, namun keturunannya bersifat steril. Nah, contohnya pada burung finch di Kepulauan Galapagos yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Nah, pada populasi burung finch diduga hanya berasal dari satu spesies saja, tetapi beradaptasi untuk menghindari kompetisi mendapatkan makanan sehingga terjadinya spesiasi. Petunjuk-petunjuk adanya evolusi. Nah, proses seleksi terhadap berbagai jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan selama bertahun-tahun akan menghasilkan varian yang makin jauh berbeda dengan nenek moyangnya. Homologi. Nah, homologi ini adalah dua organ yang mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda, tetapi kedua organ tersebut memiliki bentuk dasar yang sama. Yaitu ada analogi. Analogi adalah dua organ yang mempunyai bentuk dasar yang berbeda, tetapi akibat peristiwa evolusi konvergen menjadi organ tersebut mempunyai fungsi yang sama. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang embriologi perbandingan. Nah, embrio, hewan-hewan dan manusia menunjukkan kecenderungannya yang hampir sama. Nah, sifat-sifat umum muncul sebelum sifat-sifat yang khusus. Nah, selanjutnya ini ada perkembangan juga dimulai dari yang umum, kemudian harus menuju perkembangan yang khusus. Nah, bentuk embrio dari berbagai makhluk hidup hampir serupa, tetapi pada tahap dewasa menunjukkan perbedaan yang nyata. Pada umumnya, ditemukan persamaan fisiologi antara berbagai makhluk hidup, misalnya dalam hal sintetis protein, proses metabolisme, respirasi, ekskresi, dan lain-lainnya. Dari alat tubuh yang tersisa atau vestigial. Nah, pada morfologi beberapa hewan, vertebrata dan manusia dapat ditemukan adanya struktur vestigial, yaitu suatu bentuk anatomi yang berkembang dan berfungsi sempurna dan akan teredukasi. Alat tubuh yang tersisa dianggap sebagai suatu perjalanan dari evolusi makhluk hidup tersebut. Nah, contohnya ini ada umbai cacing, tulang ekor, buah dada pada pria. Nah, terus sisa-sisa kaki pada ular, dan sisa-sisa sayap pada burung yang tidak berfungsi untuk terbang, seperti burung piwin, kasuari, dan burung onta. Dapat kita bilang cangkang gigi, kaki maupun bagian-bagian yang lain. Nah, selanjutnya ini ada tentang tokoh-tokoh yang belajar tentang fosil. Nah, yang pertama ini ada Leonardo da Vinci pada tahun 1452 sampai 1519. Nah, Vinci adalah seorang pelukis terkenal berkebangsaan Italia. Ia berpendapat bahwa fosil merupakan bukti dari adanya makhluk hidup dan kehidupan di masa lampau. Nah, selanjutnya ini ada George Cuvier itu pada tahun 1769 sampai 1832. Cuvier adalah seorang ahli anatomi dari Prancis yang mempunyai gagasan bahwa makhluk hidup diciptakan khusus pada setiap zaman, dan pada setiap zaman tersebut diakhiri dengan makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk hidup pada lapisan bumi sebelumnya. Nah, yang ketiga ini ada Charles Darwin. Darwin berpendapat bahwa makhluk hidup yang terdapat pada lapisan bumi yang tua akan mengadakan perubahan bentuk yang disesuaikan dengan lapisan bumi yang lebih muda, sehingga pada lapisan bumi yang lebih muda ditemukan fosil yang berbeda dengan lapisan bumi yang lebih tua. Nah, dari beberapa pendapat tokoh-tokoh evolusioner tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada masa lampau terdapat makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk hidup sekarang. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan permukaan bumi secara bertahap yang menyebabkan adanya perubahan pula pada makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, penemuan berbagai macam fosil biasanya berupa bagian-bagian tubuh tertentu saja dan jarang ditemukan dalam keadaan yang nyata. Hal itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Nah, yang pertama itu adalah bagian tubuh yang menyusui organisme lunak sehingga mudah hancur dan jarang menjadi fosil. Nah, yang kedua itu terjadinya lipatan batuan bumi atau patahan bumi. Yang ketiga itu adanya pengaruh air angin dan bakteri. Teori abiogenesis. Nah, teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Teori abiogenesis disebut juga dengan teori generation spontanea. Salah satu pelopor teori ini adalah Aristoteles. Aristoteles melakukan percobaan pada tanah yang direndam air akan muncul cacing. Menurut teori abiogenesis, makhluk hidup berasal dari benda mati atau makhluk hidup ada dengan sendirinya. Yang kedua ini ada teori biogenesis. Teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Nah, yang pertama ini ada omne vivum ex ovo. Semua makhluk hidup berasal dari telur. Nah, yang kedua ini ada omne ovo ex vivo. Semua telur berasal dari makhluk hidup. Nah, yang ketiga ini ada omne vivum ex vivo. Semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, Coredi. Nah, proses Coredi ini membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam dua buah toples. Nah, toples pertama ini adalah tanpa tertutup atau terbuka, dan toples yang kedua ini adalah yang ditutup oleh kain kasak. Nah, setelah beberapa hari dia mati, muncullah larva di daging dalam toples yang terbuka, sementara daging yang tertutup oleh kain itu terlihat bersih. Nah, proses Coredi pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk dalam toples dan bertelur di sana. Dia memodifikasi toples yang digunakan dengan membuat tertutup yang terbuka dari kain kasak. Hal ini dia lakukan agar udara dari luar bisa masuk dan terjadi pembusukan daging. Tetapi lalat tidak dapat masuk sehingga mencegah munculnya telur lalat. Hasilnya, daging tersebut membusuk dan tidak ada larva yang lahir. Lazarus Spallanzani. Lazarus Spallanzani berusaha membuktikan bahwa organisme berasal dari organisme lain yang hidup. Nah, Lazarus Spallanzani melakukan pengujian dengan memasukkan air kaldu atau air rebusan daging di dua tempat yang berbeda. Nah, setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberikan kondisi yang berbeda. Wadah pertama diberi penutup, sedangkan wadah satunya dibiarkan terbuka. Setelah didiamkan beberapa hari, terlihat bahwa wadah yang terbuka kondisi air kaldu menjadi keruh dan aromanya membusuk. Di sisi lain, kondisi air kaldu pada wadah yang tertutup tetap jernih. Ini terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Louis Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan oleh Lazarus Spallanzani dengan wadah lebih berlayar panjang. Nah, untuk apa
sih? Nah, leher panjang ini berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara di luar atau masih ada oksigen untuk mikroorganisme hidup. Nah, setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di labu berleher panjang tetap jernih, tapi tidak dengan bagian ujung lehernya karena muncul banyak debu dan kotoran. Sementara pada wadah yang terbuka mengandung mikroorganisme. Nah, segitu aja materi yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.